Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang dengan MPD ya. Gimana mengenali MPD, terus eh, juga dalam tanda kutip nih, nggak asal-asalan. Karena saya bulan kemarin pas ngisi training, ada salah satu peserta gitu nanya, Coach gimana ya kalau cara menghadapi orang yang NPD katanya dia. Terus saya tanya balik, kamu tahu dia NPD-nya dari mana? Dia bilangnya ya karena orangnya manipulator, manipulasi gini nih dan lain sebagainya lah. Akhirnya saya di situ ngomong yang bisa bilang NPD itu psikolog klinis atau psikiater klinis gitu. Psikiater udah pasti klinis ya. Jadi kalau kayak kita orang yang umum nggak bisa sembarangan ngomong ini NPD nih, si ini NPD, si itu NPD. Dan itu bahaya ya. Dan ada juga salah satu mentor saya pernah ikut salah satu kelas, dia psikolog klinis di Surabaya. Itu kejadiannya dia nanganin seorang klien, kliennya itu digugat cerai sama istrinya, gara-gara dianggap NPD oleh si istri. Akhirnya dites klinis dulu dong. Setelah dites klinis gak ada tuh NPD-nya. Nah ini jadi challenge karena sekarang banyak konten, kemudian banyak juga apa namanya orang-orang yang nonton konten kemudian berasumsi dengan tanda-tanda yang simpel banget. Jadi nonton cuman 1-2 menit tiba-tiba kayak tahu gimana itu yang PD. Nah, malam hari ini kita mengundang Coach Evi. Ya, saya izin untuk share screen ya. Hmm. Oke. Ya, kita mengundang Coach Evi di sini sebagai pembicara mengenai perihal gimana kita mengenali MPD, berkelana dengan MPD lebih dalam. Beliau adalah seorang yang punya background psikologi, eh, background di psikologi, ya, tepatnya S1 psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian ada banyak ya yang nggak bisa saya bacain satu-satu. Dia punya beliau punya berbagai macam program training bagi teman-teman yang butuh trainer buat perusahaannya atau buat perorangan bisa banget. Juga beliau adalah seorang profesional coach dan profesional konselor. Nah, ini kemarin ada yang tanya-tanya di grup itu. Ada yang juga yang japri saya gitu. Ini kalau mau konseling di mana? Ini udah ada. Bisa nanti di japri ya. Ini adalah klien-klien beliau. Jadi sudah apa ya? Sudah banyak bekerja sama secara profesional dengan perusahaan-perusahaan kelas nasional maupun internasional. Oke, Assalamualaikum Coach Evi, apakah sudah siap? Banyak yang cocokologi tanpa ilmu. Iya benar, banyak yang cocokologi tanpa ilmu tuh. Ngelihat konten tiba-tiba jadi psikolog. Padahal cuma nonton sebentar ya. Halo Coach Evi, boleh dites suaranya dulu? Halo, Kak Sana, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Kedengeran nggak? Suaranya jelas? suara di saya jelas. Di teman-teman gimana suaranya Coach Evi? Jelas, Coach. Jelas Oke. ya? Alhamdulillah. Halo semuanya. Oke. Nah, kita mulai aja ya untuk apa waktunya saya serahkan ke Coach Evi. Nanti harapannya ada waktu untuk tanya jawab deh buat yang penasaran gitu ya di akhir sesi. Atau bebas, nanti terserah Coach Evi-nya mau buka di pertengahan sesi juga. Nanti kita bantu buat catetin pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, teman-teman, aku izin untuk share screen ya. Oke, apakah screen-nya sudah kelihatan? Di saya udah. Oke.
Excellent. Ya, teman-teman, makasih nih terutama untuk Coach Sanat yang sudah ngundang gitu ya. Kemarin tuh pas kita lagi ngobrol-ngobrol, kita kebetulan lagi ke Bali ya, Mas ya. Tapi terus kemudian kita nggak sempat ketemuan. Padahal Coach sebenarnya tempat tinggalnya di Bali ya, karena waktu itu emang saya lagi padat banget itunya ada program training. Nah, jadi senang nih untuk pertama kali datang ke sebuah webinar dari manajemen emosi. Dan ini emang penting banget ya di zaman sekarang ini, di mana kadang-kadang sekarang terutama Gen Z gitu ya, Gen Y itu mulai sangat amat sadar dengan apa sih kesehatan mental dan gimana cara kita manajemen emosi. Nah, ngomongin manajemen emosi, malam ini kita kan mau kenalan nih sama yang namanya NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Yang kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang yang memiliki NPD atau memiliki beberapa ciri dari NPD ini emang sering banget bikin kita jadi emosi gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya gitu kan? Apa itu NPD dan gimana cara kita untuk menyikapi kalau misalnya memang kebetulan kita bersinggungan nih dengan teman-teman yang memiliki NPD. Nah, NPD itu sendiri adalah Narcissistic Personality Disorder. Kata narsistiknya itu diambil dari sebuah Greek mitologi atau mitologi Yunani kuno, di mana zaman dulu katanya ada orang gitu ya, yang namanya Narcissus dan itu super duper ganteng gitu ya di zaman itu gitu ya. Dan dia ini kerjanya adalah pemburu, dia berburu. Nah, suatu hari dia lagi berburu di hutan dan kehausan. Dulu belum ada cermin ya teman-teman, jadi waktu itu dia dalam rangka mau cari minum gitu ya, dia melihat sebuah danau yang sangat jernih gitu. Dan pada saat dia mengambil minum itu dia terpana gitu melihat kok dari pantulan di kolam itu ada orang yang sangat amat ganteng nih gitu kan. Dipandangi gitu ya, itu siapa ya? Dan akhirnya dia sadar bahwa itu dirinya sendiri gitu. Namun semakin dilihat, semakin dia terpana dan dia akhirnya jatuh cinta pada his own reflection, pada bayangannya sendiri di dalam kolam itu. Dan kemudian singkat kata dia menjadi begitu terobsesi dengan dirinya sendiri sampai konon kabarnya dia tuh nggak bisa memalingkan wajah, memalingkan muka dari menatap terus-menerus pantulan refleksinya yang ada di dalam air. Dan dia terus melakukan ini sampai akhirnya dia meninggal gitu ya. Dan pada saat dia meninggal, kata mitologi itu di tempat dia meninggal itu tumbuh bunga-bunga yang kemudian disebut sebagai Narcissus flower. Nah, itu dia foto Narcissus flowernya. Saya juga ngeliat, ih bunga ini indah banget ya gitu. Sama mungkin seperti keindahan si Narcissus ini. Nah, dari mitologi ini kemudian kata narsistik atau Narcissus ini berasal gitu ya. Nah, apa sih Narcissist Personality Disorder? Narcissistic Personality Disorder itu adalah sebuah mental health condition di mana teman-teman dengan NPD ini itu memiliki sebuah inflated sense of their own importance. Maksudnya apa? Jadi mereka itu memiliki rasa penting diri yang berlebihan. Jadi merasa dirinya itu sangat VIP gitu ya, bahwa mereka tuh sangat berharga, sangat berkontribusi gitu ya. Dan kemudian mereka juga memiliki kecenderungan atau kebutuhan yang sangat dalam untuk terus-menerus diperhatikan dan dikagumi secara berlebihan. Nah, ini membuat mereka terus-menerus mengabsorb gitu ya apa yang ada di lingkungannya gitu karena mereka emang pingin terus-menerus untuk menjadi the center of the universe. Namun at the other hand, mereka memiliki lack empathy of others. Jadi mereka kurang bisa merasakan atau berempati terhadap orang lain. Nah, narcissistic personality disorder ini unik ya teman-teman. Jadi ini bukan hanya sekedar orang yang self-centered gitu ya, atau orang yang arogan gitu, yang sombong, yang suka boastful gitu ya. Tapi kalau kita membedakannya adalah bahwa orang-orang atau teman-teman yang memiliki NPD ini itu memiliki menjadikan apa karakteristik dalam NPD itu sebagai sebuah pattern of behavior. Jadi personality pattern gitu. Karena ini behavior-behavior kecil gitu yang terus-menerus dilakukan secara apa konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akhirnya menjadi sebuah personality atau pola pola kepribadian yang menetap gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai NPD. Nah, tadi Mas Abdullah Sana juga udah bilang nih si coach, gimana nih caranya gitu? Karena sekarang banyak orang mendiagnosa self diagnose gitu ya, bener nggak nih gitu? Atau bahkan cuman baca aja di internet atau misalnya dengerin TikTok gitu ya, kemudian ternyata udah bisa gitu mendiagnosa sebuah atau seseorang untuk menjadi NPD.
Nah, untuk bisa menegakkan sebuah anamnesa mengenai apa NPD atau bukan, itu kita harus merefer kepada kalau di psikologi DSM-5. DSM-5 ini adalah Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Dan di dalam DSM-5 ini disebutin nih ciri-ciri orang yang bisa dikategorikan sebagai NPD. Nah, dari 9 ciri yang ada, minimal dia memiliki 5 dari specific traits itu gitu. Namun di DSM-5 juga bukan hanya oh dia punya ini cetik 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 gitu ya, ada 5 nih atau ada 6 gitu, berarti dia fix nih NPD, nggak gitu juga. Karena diagnosis ini juga mempertimbangkan tingkat keparahan dan impact atau dampak dari perilaku-perilaku ini ke kehidupan sehari-hari atau keberfungsiannya secara psikologis dan dalam saat dia berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi itu kira-kira yang kemudian membedakannya gitu ya. Terus apa nih apa traits-traits yang bisa dikategorikan atau memindai apakah seseorang itu dikategorikan atau disebut NPD atau bukan gitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik atau symptoms untuk memindai NPD karakteristik ini. Yang pertama adalah bahwa mereka itu punya grandiose sense of self-importance. Jadi benar-benar merasa penting dirinya itu berlebihan gitu ya. Wah, ini kalau perusahaan ini nggak ada gue nggak jalan nih. Kalau gue sehari nggak masuk, wah hancur deh semua urusan kayak gitu tuh. Jadi punya self importance yang grandios gitu yang berlebihan. Kemudian teman-teman dengan NPD ini juga biasanya preoccupied dengan fantasi-fantasi yang melihat dirinya sendiri dalam sukses, berkuasa, kecantikan yang berlebihan, disukai semua orang, dipuja semua orang gitu. Jadi mereka punya fantasi-fantasi itu tuh di kepalanya, walaupun ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka biasanya sangat percaya, yakin bahwa mereka itu spesial dan unik. Nah, uh, sehingga so and so gitu ya, kadang-kadang mereka itu ngerasa, oh aku cuma boleh berteman sama orang-orang yang selevel gitu, yang spesial juga, atau hanya dengan kalangan-kalangan tertentu aja gitu. Karena mereka ngerasa dirinya itu benar-benar unik atau spesial gitu ya, sehingga nggak bisa berteman dengan sembarangan atau semua orang. Nah, yang keempat adalah cirinya mereka itu biasanya requires excessive admiration gitu ya. Jadi pengen banget dikagumi. Ini bukan cuma dikagumi sih, kayaknya hampir seperti pemujaan gitu ya. Jadi mereka tuh pengen, jadi mereka cirinya tuh mereka selalu boasting gitu, bragging gitu ya, karena bener-bener ingin banget orang lain tuh merasa kagum gitu ya kepada mereka. Yang kelima adalah mereka memiliki sense of entitlement yang tinggi. Jadi selalu merasa berhak, berhak didahulukan, berhak diperhatikan, berhak didengarkan gitu ya. Kemudian berhak untuk selalu jadi nomor satu gitu kan, berhak untuk diperlakukan secara istimewa seperti itu. Jadi sense of entitlement ini tinggi. Dan yang keenam, karakteristiknya adalah mereka punya kecenderungan untuk mengeksploitasi orang lain untuk kepentingannya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ya tadi yang sempat disebut sama coach sebelumnya, mereka suka memanipulasi atau kemudian mengeksploitasi menggunakan berbagai cara sehingga bisa yang ujungnya berujung pada kepentingan atau kebermanfaatan untuk dirinya. Yang ketujuh adalah yang tadi sempat saya sebutkan juga, mereka kurang bisa untuk berempati kepada orang lain dan seringkali merasa cemburu gitu ya, atau dia punya belief bahwa orang lain itu punya rasa cemburu atau iri kepada mereka gitu. Saya pernah ketemu juga nih orang yang kayak gini, entah kenapa di sepanjang hidupnya itu dia selalu ngerasa kenapa sih orang-orang tuh selalu memperlakukan gue jelek atau buruk, dan karena mereka merasa iri gitu. Apa mungkin karena gue terlalu pinter, terlalu cantik, atau karena aku menonjol gitu. Jadi mereka tuh bener-bener ekspresinya itu, cara berpikirnya itu melihat orang-orang itu memiliki kecemburuan khusus kepada diri mereka, atau mereka yang sebaliknya juga memiliki kecemburuan khusus kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah sifat arogan atau haughty behaviors ya, ini kesombongan yang berlebihan gitu. Nah, eh, yang jadi ini adalah kira-kira 9 karakteristik yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki NPD ya. Namun kalau misalnya emang penegakan diagnosanya seperti yang tadi udah disampaikan juga oleh coach sebelumnya, bahwa
apa ini harus dilakukan oleh train mental health professional. Jadi kita nggak bisa cocokologi ya. Oh ini kayaknya begini begini gitu nggak bisa. Karena pada saat kita menggunakan assessment gitu ya, itu memang betul-betul validasinya check and rechecknya itu dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi bukan hanya dari orang itu sendiri, tapi juga dari orang-orang di sekeliling mereka. Dan yang tadi juga sempat saya sampaikan bahwa trade-trades ini harus persisten dan infleksibel. Jadi kalau misalnya dia itu orangnya punya boastful gitu atau bragging gitu ya. Misalnya dia bilang, oh aku nih kalau aku nggak masuk sehari di kantor, oh kantor semua urusannya berantakan. Tapi pada saat kita bilang enggak, Susah masuknya. kemarin cuti seminggu kita semua bisa jalan kok biasa santai aja dan kemudian mereka misalnya berubah pikiran, oh iya juga sih ya gitu kan. Kayaknya sebenarnya aku nggak sehebat itu. Nah itu bukan bisa dikategorikan sebagai NPD ya, karena ya NPD ini harus infleksibel. Jadi mereka sulit sekali dirubah cara mereka untuk melihat sesuatu. Jadi bukan cuma occasional behavior. Nah, kadang-kadang orang bisa jadi boastful atau bragging di sosial media misalnya kan. Tapi sebenarnya kalau kita kenal mereka sehari-hari, mereka biasa aja. Dan itu bisa Ini Jawa dikategorikan juga. NPD juga nih mungkin. Atau mereka menjadi sangat percaya diri atau apa arogan gitu ya kelihatan haughty behavior gitu di tempat kerja gitu karena mereka pengen di admire sama timnya atau rekan kerja segala macam. Tapi pada hari kesehariannya biasa aja dan itu mungkin juga bukan bisa dikategorikan sebagai NPD. Jadi yang intinya adalah bahwa traits ini mesti persisten, mesti infleksibel, bukan cuma occasional dan harus membuat berdampak kepada permasalahan di tempat kerja, di relationship, atau di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Gitu. sebentar Kak, Coach Evi. Untuk yang Yes. suaranya bocor ya tolong di mute ya karena ini saya lagi cari settingannya belum ketemu. Untuk Bu Adila, Bu Novi, tolong di mute ya. Soalnya suaranya masuk ngeganggu. Bu Adila Putri, Mantebing, tolong di mute ya. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Lanjut ya. Nah, ini adalah karakteristiknya. Dan seberapa banyak sih sebenarnya gitu ya orang-orang yang punya apa namanya kelainan atau mental health issues seperti NPD ini. Jadi ini saya temuin adalah dari Jurnal Personality and Social Psychology di tahun 2023, jadi harusnya cukup recent gitu ya, apa researchnya, bahwa secara global population itu ada 6,2% orang yang mengidap NPD ini. Dan yang menariknya, NPD ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki ketimbang perempuan. Nah, saya sempat penasaran nih, kenapa ya laki-laki kok gitu ya? Ternyata sebenarnya mungkin bukan bahwa jumlahnya lebih banyak, tapi NPD pada perempuan itu biasanya lebih dimaklumi secara budaya gitu. Bahwa budaya itu kayak lebih oke deh, cewek itu emang senangnya diperhatiin, senang disanjung gitu ya. Jadi lebih ditolerir. Makanya mungkin akhirnya yang benar-benar datang aku dalam research gitu dan secara kondisi psikologis dalam apa situasi klinis untuk mengklaim atau dirinya adalah NPD itu jadinya sedikit gitu. Tapi mungkin secara umum harusnya kurang lebih sama ya. Kemudian di Indonesia sendiri itu belum ada statistik pengukurannya, cuman pernah ada penelitian di sebuah universitas swasta di Indonesia di Trisakti waktu itu. Jadi di kalangan mahasiswa itu ditemukan bahwa 21,5% itu Indonesia adolescents itu memiliki kecenderungan NPD gitu ya. Nah, jadi ini lumayan banyak ya, jadi seperlima nih gitu. Dan yang menarik dari penelitian ini, dari 21% itu 47,7, jadi hampir 50% di antaranya itu memiliki low self esteem. Nah, kita juga bingung loh, kenapa ya? Kok NPD yang kelihatannya tuh begitu grandiose, begitu waham, begitu percaya dirinya tuh berlebihan gitu kan. Tapi kok malah mereka punya sangat korelasi yang sangat kuat dengan low self esteem. Jadi ini adalah seperti iceberg nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu iceberg ya, yang kelihatan di atas itu adalah those grandiose gitu ya, boastingnya, braggingnya dan segala macam gitu. Tapi yang di bawah itu adalah vulnerable-nya self-esteem mereka. Jadi kadang-kadang NPD ini muncul dan dilatih sebagai sebuah coping mechanism terhadap self-esteem mereka yang justru sangat fragile dan sangat rentan.
gitu. Nah, kenapa dan apa penyebabnya gitu ya sebenarnya apa yang menimbulkan NPD? Nah, yang menimbulkan NPD ini itu kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah saya selalu bilang nature versus nurture gitu ya. Nature itu ya memang sudah sifatnya genetik gitu kan. Udah dari sononya kayak gitu gitu ya. Jadi secara heritability atau faktor turunan itu ada 40 sampai 60% komponen yang kemudian diturunkan untuk membuat seseorang menjadi memiliki kecenderungan untuk NPD, memiliki narsistik gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara neurologi, ternyata memang ada perbedaan nih antara otak manusia normal dengan otak dari orang-orang yang memang mengidap NPD gitu ya, yang terdiagnosa memiliki NPD. Jadi secara neurologis memang mereka mempunyai ketebalan kortikal atau otak bagian depan ini yang lebih rendah atau lebih tipis gitu ya dibandingkan sama otak orang-orang normal pada umumnya. Nah, lower cortical volume ini juga apa karena dia lebih tipis gitu ya. Jadi secara volume juga tentunya lebih kecil. Dan otak depan ini itu atau frontal cortex ini yang memang bertanggung jawab terhadap kemampuan kita untuk meregulasi empati gitu ya gitu. Jadi katanya sih dari secara neurologi teman-teman yang memiliki NPD ini memiliki gray matter gitu ya yang di depan ini itu yang memang lebih sedikit dan ini akan mempengaruhi cara mereka untuk berespon secara emosional terhadap empati maupun self esteem dari diri mereka sendiri gitu. Nah, ini dari sisi nature. Gimana nurture-nya gitu kan. Ternyata ada juga pola pengasuhan yang berperan penting nih kepada uh, penguatan uh, preferensi NPD pada seseorang gitu. Apa kira-kira pola pengasuhan yang memang berpengaruh? Yang pertama adalah anak-anak yang memang mengalami emotional neglect atau sebaliknya emotional abuse. Jadi kalau emang biasanya dicuekin gitu ya, emosinya itu nggak pernah divalidasi sama orang tuanya gitu kan, orang tuanya nggak pernah merhatiin gitu ya, itu mereka akan merasakan self worth gitu yang rendah gitu. Nah sehingga untuk mengcopy dengan kerendahan self worth ini merasa berharganya itu rendah itu mereka mendevelop sorry ya fantasi-fantasi seperti yang tadi kita sampaikan kemudian apa cerita-cerita gitu ya oh tentang untuk mengatasi sebagai coping mechanism terhadap kan sebenarnya tadinya awalnya hanya berupa imajinasi-imajinasi belaka gitu. Oh, dia ngebayangin dianya lagi jago banget main basket gitu kan. Terus teman-temannya bersorak-sorak di pinggir lapangan gitu kan melihat kejagoan dia atau dia mengimajinasikan dia menjadi misalnya menjadi pelajar terbaik atau apa gitu-gitu ya yang kemudian orang mengagung-agungkan menjadi apa pelajar populer dan seterusnya itu hanya ada di berupa fantasi-fantasi. Cuman the way our brain works kadang-kadang otak kita tuh nggak bisa membedakan mana yang fantasi reality. Sehingga apabila fantasi-fantasi itu terus-menerus diulang diceritakan secara berulang-ulang, dibayangkan, diimajinasikan secara berulang-ulang, maka fix itu dianggap sebagai sebuah reality. Ini yang kemudian disebut sebagai distorsi reality gitu ya. Jadi kemudian orang-orang ini mulai mempercayai, begin to believe bahwa dia memang segrandiose itu gitu. Nah, kemudian apalagi nih pola pengasuhan yang berpengaruh terhadap terbentuknya MPD ini gitu ya over idealization gitu. Jadi teman-teman mungkin di zaman now ini ya orang tua tuh hanya punya anak sedikit gitu ya. Kalau dulu kan anaknya 7 10 gitu ya boro-boro ngenalin anak satu-satu yang mana yang udah dikasih makan yang belum aja kadang-kadang orang tua lupa gitu ya. Tapi kan sekarang anak tuh cuma dua, cuma satu, cuma tiga gitu ya. Tadi sempat terputus ya coach. Oh iya, keputus ya. Ya, silakan dilanjutkan. Coba saya. Terus atau Kalau di saya oke putus-putus. oke. Kalau buat teman-teman gimana? Suaranya ke Sevi?
Aman nggak? Aman nggak nih teman-teman? Oh, sudah aman. Aman ya? Oke, Ada Alhamdulillah. putus-putus, sempat putus. Oke, Iya, nggak tadi apa-apa, sempat putus lanjut lagi. atau kelewat. Oke. Ya, jadi tadi ngelanjutin gitu ya. Mungkin buat yang putus-putus, aku nggak tahu tadi putusnya sampai di mana ya. Jadi yang kedua adalah yaitu tadi over idealization by parents. Jadi karena anaknya cuma sedikit, terus bener-bener di pampers gitu ya. Saya menemukan beberapa teman-teman saya itu manggil anaknya dengan raja atau princess gitu kan. Ya gimana raja gitu kan. Oh princess gitu. Nah over idealization ini juga menjadi salah satu penabur benih ya dari NPD ini kepada seseorang praise gitu ya atau pujian yang berlebihan ataupun sebaliknya excessive criticism jadi kritik yang berlebihan ada juga orang tua yang segala sesuatu anaknya itu perilakunya dikritik dari mulai cara mereka jalan cara mereka belajar cara mereka berpakaian kenapa sih baju kayak gitu nggak matching dan semua semuanya nah ini juga akhirnya menghancurkan gitu ya harga diri mereka menjadi self worth-nya atau self esteem-nya menjadi lebih rendah dan tipis sehingga akhirnya mereka bikin coping mechanism menjadi NPD dan yang terakhir adalah inconsistent parenting gitu ya dan kemudian itu dari pola pengasuhan yang ketiga adalah dari cultural atau social influences ini dari lingkungan ya seperti sekarang mungkin sosial media atau culture selebritas gitu benar-benar mengencourage atau mendorong seseorang untuk menjadi self-centered gitu. Dan kemudian sukses itu menjadi sebuah hal yang sangat superficial dan betul-betul mempengaruhi harga diri dari seseorang. Jadi kadang-kadang saya suka ngeliat tuh orang-orang yang wah postingannya ke luar negeri, jalan-jalan kemana-mana, tapi ternyata itu semuanya pakai hutang gitu kan. Nah, hanya untuk mengejar superficial success gitu yang untuk mereka itu dipandang atau apa ya membentuk self image tertentu di sosial media yang sebenarnya juga nggak korelasi nggak benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di dunia nyata gitu ya gitu. Dan kemudian ada juga faktor-faktor sosial influences lain seperti kompetisi gitu ya, lingkungan yang sangat kompetitif di dunia kerja, di sekolah atau di keluarga yang mau nggak mau mereka harus bisa menampilkan diri mereka secara maksimal gitu. Jadi kadang-kadang kondisi-kondisi seperti ini menghargai orang yang terlihat lebih confident, lebih dominan atau lebih baik daripada orang lain sehingga orang-orang akhirnya membentuk self image yang sebenarnya bukan diri mereka sendiri gitu dengan memboasting, membragging dan overestimating achievement mereka gitu ya sebenarnya tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan kenapa sih NPD ini bisa kemudian terdevelop. Oke, bentar ini oke. Nah, apa nih Sudah saya kira-kira? open apa untuk share screen-nya sudah saya lagi. Oh, tadi hilang ya, Ya, Coach? Oh, oke. Jadi saya mesti share screen lagi nih. iya. Oh, oke, 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 oke. Wait. Saya share screen. Em, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Hmm. Ada ya? Oke, sorry ya gangguan teknis nih. Oke, jadi kapan sih sebenarnya NPD traits ini muncul gitu? Nah, biasanya tadi ya karena pola pengasuhan, jadi munculnya bisa jadi dari masa kecil udah muncul nih gitu bahwa ada anak-anak atau orang-orang yang memang butuh banget untuk dipuji dan sangat sensitif terhadap kritikan dari orang lain gitu. Dan kemudian ini makin tumbuh di masa remaja di mana mereka mulai membayangkan fantasi-fantasi yang membuat mereka lebih gradius lagi dan kemudian membangun sense of entitlement. Dan biasanya di apa adulthood gitu ya sekitar umur awal-awal 20 kelihatan patternnya mulai terbentuk secara fix dan diperutit gitu menjadi sebuah personality dan ini kita baru bisa memfull diagnosa bahwa oh oke benar nih NPD gitu. Jadi trait-trait ini sebenarnya terbangun secara pelan-pelan ya teman-teman. Jadi bukan perubahan yang mendadak gitu. Jadi sehingga apabila saat ini kita menjadi parent ataupun kakak ataupun adik kita tuh bisa melihat perubahannya pelan-pelan dan kita bisa mengintervensi sebelum itu menjadi terlalu terlambat.
Nah, sebenarnya narsistik sendiri itu ada spektrumnya. Jadi ada yang masih dikatakan sebagai narsisisme yang sehat gitu ya. Bahwa ini sebenarnya adalah kurang lebih hanya sebentuk self confidence dan self respect yang masih ada di level normal. Di mana seseorang bisa menjadi bangga pada apa yang dia achieve, tapi masih bisa humble, bisa bisa menerima kritik gitu tanpa hancur berkeping-keping gitu ya, kemudian bisa memberikan empati dan menghargai hubungan dengan orang lain gitu. Nah, ini masih dikategorikan uh, secara secara apa namanya self confidence dan self respect atau self love itu masih dikategorikan sehat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang berikutnya adalah yang mild atau moderate. Nah, di sini orang-orang yang ada di lini tengah ini mereka memiliki beberapa karakteristik atau behavior-behavior yang sifatnya narsistik tapi belum cukup untuk bisa didiagnosa sebagai NPD gitu. Biasanya orang-orang yang emang seneng banget aja gitu diadmirasi, dipuja atau dikagumi atau diperhatiin gitu. Terus memang sensi kalau dikritik gitu kan. Terus kadang-kadang kelihatan nggak berempati di satu situasi, tapi di situasi lain dia bisa berempati gitu kan. Dan akhirnya sifat-sifat ini atau karakteristik-karakteristik ini menimbulkan friksi-friksi pada saat mereka membina relasi atau berhubungan dengan orang lain. Tapi secara overall mereka masih function well baik di kehidupan maupun di tempat kerja. Nah, ini yang kita sebut sebagai narcissistic traits aja gitu ya, mild to moderate. Nah, kemudian kapan itu kemudian menjadi NPD? Apabila ini sudah menjadi sebuah gangguan mental yang memang harus didiagnosa oleh profesional. Contohnya apa yang apa menjadikan pembedanya seperti deep lack of empathy, jadi benar-benar nggak bisa gitu berempati pada orang lain seperti tadi ya kan di otaknya itu memang bagian yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap emotional regulation dan empati itu memang tipis gitu. Jadi bukannya dia nggak peduli, tapi emang dia nggak punya kemampuan untuk berempati gitu ya. Grandiose, entitlement, menggunakan orang lain untuk personal gain dan segala macam itu yang tadi kita sebutin di awal, dan ini semua mengakibatkan ada serius isu. Jadi isu-isunya masalah-masalahnya udah serius nih, baik di hubungan, di pekerjaan maupun di emotional health gitu. Baik buat dia sendiri maupun buat orang-orang di sekitarnya. Nah, buat orang-orang yang di sekitarnya itu seperti apa? Kadang-kadang orang-orang yang berhubungan gitu ya atau memiliki significant others, orang-orang yang punya NPD ini akhirnya terjebak pada hubungan yang sangat sulit gitu ya. Karena biasanya mereka itu ngerasa emotionally drain gitu ya, kayak kering banget gitu secara emosional. Kalau lagi mau curhat, baru curhat sepatah kata, udah disalip gitu kan. Ini aku lagi bete banget sama bosku. Bosku tuh kayaknya ini banget deh pilih kasih. Terus nanti si pasangannya atau temennya nih yang NPD dia langsung bilang gini nih, ah itu belum 11 lo tau nggak bos gue tuh akhirnya memutar cerita, jadi kita nggak jadi cerita nih, akhirnya semuanya fokus lagi ke dia, kok jadi lu sih yang curhat, perasaan jadi aku nih yang pengen curhat gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang akhirnya kita ngerasa kok emosi aku tuh nggak pernah di acknowledge ya gitu, nggak pernah divalidasi gitu, akhirnya kita ngerasa kering secara emosi dan akhirnya merasa hubungannya jadi lebih hambar karena kita jadi lebih malas cerita, lebih malas ngomong dan seterusnya. Dan biasanya juga orang-orang yang di sekitar orang FPD ini memang sering sekali mengalami kritisisasi ya atau dikritik gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang yang dengan FPD ini mereka baru merasa lebih baik apabila mereka melihat orang lain lebih rendah gitu. Jadi untuk meninggikan dirinya sendiri mereka harus put other people a little bit lower gitu ya, sehingga mereka terus-menerus mengkritik dan itu membuat mereka merasa dirinya lebih baik gitu. Terus kadang-kadang mereka juga melakukan emotional manipulation atau kontrol seperti gaslighting, play victim dan seterusnya. Jadi kenapa ya kok aku terus nih yang dimusuhin semua orang? Apakah mereka semua jealous nih sama aku karena aku terlalu cantik, terlalu berhasil gitu? Padahal sebenarnya kalau dia mau refleksi ke diri sendiri, ada perkataan-perkataan dia atau sikap-sikap dia itu yang melukai orang-orang. Nah, tapi mereka tuh selalu playing victim, jadi merasa dirinya sendiri selalu selalu menjadi korban gitu ya, atau gaslighting gitu ya. Dan yang terakhir adalah selalu cenderung untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Jadi nggak pernah bisa berefleksi dan mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kalau misalnya dia
telat bangun gitu ya, pada hari itu ada meeting. Nanti yang pasti disemprot adalah pasangannya. Kenapa aku nggak dibangunin? Tadi udah dibangunin, kan udah dibangunin berkali-kali. Ya kamu harus bangunin dong sama bangun gitu kan. Terus kalau misalnya di selalu orang lain dan selalu situasi gitu. Jadi nggak pernah mengambil tanggung jawab. Nah ini kira-kira impact atau dampak seseorang yang memiliki empati terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya. Nah, terus gimana nih caranya kita untuk apa namanya untuk mengatasi orang-orang dengan NPD ini apabila apalagi kalau misalnya mereka ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kita perlu untuk menetapkan boundaries atau batasan jelas. Karena kadang-kadang orang NPD itu seringkali the limits gitu. Kontrol. Yang kedua, jangan dikasih makan egonya gitu ya. Jangan diempanin gitu ya kalau orang Jakarta ini egonya. Jadi jangan terus-menerus mengikuti gamificationnya mereka dengan memuji atau menyetujui apapun yang mereka lakukan. Kalau kamu lakukan itu berarti kamu hanya memperkuat this unhealthy pattern yang mereka miliki. Yang ketiga, hindari power struggle gitu. Nah, jadi yang kamu tahu apa kamu harus keluar dari yang kamu tahu kamu nggak akan menang gitu karena kalau misalnya mereka disalahkan atau mereka merasa direndahkan atau outshine gitu mereka akan langsung berkonfrontasi dengan mengeskalasi semua hal gitu. Nah ini lebih baik kalau misalnya kamu memang berada dalam situasi itu sadari dan segera keluar dari situasi itu gitu gitu dan kemudian yang kelima adalah coba lindungi kesehatan mental diri kamu sendiri gitu karena berada di dekat atau berinteraksi dengan cukup erat dengan orang-orang yang NPD itu benar-benar bisa mengeringkan atau drain your energy dan confidence gitu. So, apa yang bisa kamu lakukan adalah membatasi waktu dengan mereka kalau memang mungkin, kemudian bicara dengan konselor atau support network yang kamu miliki di sekeliling kamu, kemudian bisa juga melakukan mindfulness gitu ya, meditasi ataupun itu apapun itu ataupun self care. Dan yang terakhir adalah know when to walk away gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kamu udah mengusahakan segalanya, tapi tidak ada perbaikan dari hubungan dengan narcissistic relationship ini gitu ya dia makin lama makin menjadi toxic atau abusive. Jadi kamu harus tahu gitu ya kapan kamu harus menetapkan boundaries yang lebih firm, mengurangi kontak dan pada kasus-kasus tertentu mungkin walk away dari relationship itu gitu. So, selain itu, gitu ya, apalagi yang kamu bisa lakukan nih untuk menolong seseorang yang memiliki NPD? Iya nih, gimana ya, tapi orang yang memiliki NPD itu significant others nih buat aku. Misalnya ini orang tua, atau adik, atau bahkan pasangan ya, suami atau istri. Kan kita nggak bisa ninggalin gitu aja ya, atau melepas relationship begitu aja gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita bisa mencari opsi-opsi yang lebih profesional. Misalnya, melakukan terapi gitu ya. Ada banyak terapi options yang bisa dilakukan seperti psikodinamik, CBT, atau cognitive behavioral therapy, skema terapi, dan lain sebagainya. Kemudian juga medication, kalau misalnya memang tadi masalahnya neurological gitu ya, biasanya NPD-NPD ini mereka disertai dengan co-occurring mal behavior yang lain seperti anxiety atau depression gitu ya. Dan kemudian support dari semua orang yang ada di dekatnya. Karena NPD ini yang sulit adalah yang menjamin sebuah keberhasilan terapi itu biasanya adalah apabila si orang tersebut itu menyadari permasalahannya gitu. Jadi dia dengan sadar, oh ini aku punya anger management nih gitu. Kayaknya akhirnya anger management aku nih ngerusak hubungan aku dengan banyak orang gitu, dengan bikin aku jadi banyak kesandung di sana sini dan seterusnya. Dan orang itu sadar gitu bahwa dia punya anger management atau dia punya stress management yang jelek gitu ya, ada itu. Tapi orang-orang NPD ini biasanya mereka nggak sadar gitu. Pun kalau dikasih tahu tadi ya karena infleksibel, mereka susah sekali untuk bisa menerima karena mereka sangat sensitif terhadap kritik gitu. Nah, jadi memang dibutuhkan koordinasi atau kerjasama dari semua orang yang terdekatnya dia untuk betul-betul bisa mengembalikan ya atau membawa dia kembali sembuh setelah terdiagnosa dengan NPD ini. Gitu.
Jadi ini memang sebuah long term commitment karena seperti tadi ini juga terbentuknya pelan-pelan dan butuh waktu lama sehingga pun untuk kembali terrehabilitasi gitu ya istilahnya itu juga membutuhkan sebuah komitmen yang jangka panjang dan terus-menerus dedikasi gitu ya dari orang maupun dari support system yang dia miliki. So, itu mungkin ya eh, paparan sedikit untuk berkenalan atau berkelana dengan NPD dan kita mesti sama-sama sadar bahwa underneath the so-called narcissistic personality gitu ya sebenarnya adalah definitely a shame and paralyzing fear of being ordinary. Jadi orang-orang yang ngerasa takut untuk menjadi ordinary dan akhirnya membentuk sebuah coping defense mechanism yang membuat mereka terdiagnosa sebagai narcissistic personality disorder. Begitu kira-kira mungkin dari saya pemaparannya. Silakan kalau ada yang mau dibuka untuk tanya jawab, Coach. Ya, terima kasih Coach Evi. Sebentar, phone saya masuk kamar. Ya, ini ada Q&A. Di Q&A ada pertanyaan menarik ya. Mungkin tadi karena ada tiga bagan itu ya. Ini jadi narsistik ini milik semua orang ya, tapi kadarnya aja yang membedakan. Apa memungkinkan semua orang bisa sampai terkena MPD? Em, Sebenarnya self love, self respect, self worth, self esteem itu memang sesuatu yang baik kan ya. Dan kita semua orang untuk bisa sehat gitu ya, kita mesti punya itu gitu. Nah, yang disebut dengan narsistik ini apabila itu menjadi sangat berlebihan, makanya tadi bolak-balik kata kuncinya adalah eksesif gitu ya, berlebihan gitu. Merasa penting, tapi pentingnya berlebihan. Kita juga harus merasa penting ya, kalau nggak kita jadi keset terus buat orang lain, tapi ya jangan berlebihan juga gitu. Nah, yang dan pertanyaannya apakah bisa nih yang normal-normal aja jadi berlebihan? Tentunya bisa kalau itu kita pupuk terus-menerus gitu. Gitu. Jadi mungkin belajar untuk memahami gitu ya dalam konteks secara keseluruhan dan mendapatkan feedback. Nah, bagusnya kalau misalnya kita punya teman-teman yang memang udah punya bakat-bakat gitu ya misalnya seperti itu dan kita bisa memberikan feedback itu bisa membuat orang ini tersadar selama dia masih fleksibel bisa kemudian melakukan refleksi, kemudian menyadari bahwa mungkin dia nggak segrandiosa itu masih ada harapan untuk kembali ke ke posisi yang normal sih gitu. Kira-kira menjawab nggak tuh? Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi boleh tulis di kolom chat atau raise hand ya biar berurutan gitu. Bisa langsung ngomong, bisa langsung tanya ke Coach Evi. Mungkin dari saya dulu ya Coach ya. Silahkan. Eh, Menarik sih. Ketika tadi diliatin ternyata jumlahnya cukup gede ya, 20% gitu. Nah, 20% tuh yang NPD yang paling pojok kanan atau memang yang tengah pun masuk gitu. Kayaknya itu yang udah didiagnosa secara tegak ya dengan Hmm. DSM gitu. Karena memang penelitiannya penelitian psikologis, jadi harusnya sih Hmm. bukan tebak-tebak buah jambu gitu. Karena ini Ya. kan research yang dipublikasikan ya Hmm. gitu. Dan itu di kalangan remaja. Tapi kan memang Hmm. dengan sosmed sekarang ini ya, Coach, ya kan, Hmm. di remaja kita memang di apa ya menjadi dituntut ya atau requires untuk kemudian membungkus diri sendiri dengan pola self image yang grandios gitu supaya Hmm. dilihat cool gitu ya. Hmm. Nah, itu juga memang menjadi satu PR tersendiri sih di zaman now ini gitu. Nah, saya mau tanya masuk ke tadi ada beberapa ya yang disebutin NPD ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, yang coba saya kaitin ya sama yang saya pelajarin itu ternyata orang NPD itu kalau yang saya temukan nih Coach Evi dari pemaparan itu, jadi saya yang melihat dari sudut pandang saya, orang NPD itu kelihatan kayak orang yang fix mindset dong. Kalau dari Carol S. Dweck itu, ya kan biasanya mereka itu meletakkan identitasnya tuh kepada hasil, bukan pada proses. Kalau orang yang growth mindset kan dia ngeliat prosesnya. Jadi kalau gagal tuh ya biasa aja, nggak usah lebay. Kalaupun sukses, ya udah biasa aja. Semua orang bisa sukses gitu kan. Tapi kan orang yang fixed mindset, kalau gagal dia ngomong,
gue gagal nih, hidup hancur gitu. Kalau sukses, gue paling hebat gitu loh. Orang lain di bawah gue. Nah itu ada kaitan apa tuh kira-kira dari antara fixed mindset dengan growth mindset dan fixed mindset dengan NPD? Apakah itu ada apa ya, saling keterkaitan, apa NPD mempengaruhi mindset atau mindsetnya mempengaruhi NPD? Ya itulah poinnya. Yang jelas orang-orang NPD ini tadi ya karena mungkin sebenarnya gini, setiap orang kan punya self talk ya. Mm, Nah, hasil penelitian itu bilang bahwa orang itu bisa melakukan lintasan pikiran itu sampai 100.000 lintasan pikiran per detik gitu ya. Itu juga gue bingung sih gimana ya cara gitu setiap penelitian sebenarnya gitu ya. Tapi itu ada penelitiannya sih gitu ya. Nah, tapi jadi sebenarnya the way otak kita bekerja itu apabila kita mengulang-ulang sesuatu, repetisi itu membuat hubungan antar neuron itu menjadi lebih kuat dan lebih tebal gitu ya. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah firm belief gitu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan fixed mindset dan growth mindset, apabila dia memang terus memfantasikan tadi kan ya, dia memfantasikan bahwa dia itu hebat, keren, segala macam, walaupun sebenarnya bukti-bukti nyatanya tuh nggak ada gitu kan, atau bukti-bukti nyatanya ada tapi kecil banget. Jadi misalnya dia pernah memenangkan apa misalnya juara debat antar sekolah gitu ya satu kali itu dalam hidupnya, tapi dia tuh kayak grandios banget bahwa dia tuh oh I'm very good public speaker dan segala macam, padahal setelah itu dia nggak pernah ngelatih misalnya. Nah, akhirnya menjadi false belief gitu kan bahwa achievement yang tadinya sebenarnya di mata orang lain terlihat biasa jadi sesuatu yang eksesif gitu, yang luar biasa buat dia. Nah, hubungannya dengan growth mindset dan fixed mindset adalah memang setelah dia melatih, karena kita we are what we train for gitu, kita apa yang kita latih kan. Apabila kita melatih diri kita sendiri untuk terus-menerus merasa begitu dan akhirnya kita believe kita begitu, maka akan sangat sulit nih untuk berpikir di other way around gitu, sehingga akhirnya seperti orang yang fixed mindset gitu. Makanya tadi salah satu cirinya adalah inflexible gitu, sehingga apabila kemudian dia dikritik atau dikasih masukan atau dikasih feedback, itu benar-benar either way dia akan marah gitu ya, ngamuk, nggak terima gitu ya, atau dia akan langsung hancur berkeping-keping gitu. Jadi padahal orang dengan growth mindset itu justru mereka hunger gitu ya dan akan sangat berterima kasih kalau menerima feedback, karena feedback is actually a gift ya kan. Orang tuh ngasih feedback susah loh. Orang ngasih feedback tuh biasanya mikir dulu ya kan, bahwa feedback itu berarti dia memperhatikan kamu dan apa, dia memperhatikan kamu dan dia merasa bertanggung jawab untuk pertumbuhan kamu gitu kan. This is a good thing kan. Tapi orang-orang dengan kecenderungan NPD ini memang akhirnya punya fixed mindset dan sangat sulit untuk menerima feedback mekanisme dari orang lain gitu. ya. Ya tadi yang angkat tangan kalau nggak salah Kak Sahara ya. Kak Sahara kalau mau nanya langsung bisa open mic-nya. Izin bertanya, Coach. Silakan. Ini pengalaman saya, Coach. Hmm, gimana tuh? Saya ini sudah disebutkan ciri-cirinya semua sama Coach, termasuk NPD. Sampai akhirnya terkena ke mental saya sendiri. Sikap saya harus bagaimana, Coach? Apa karena berhubungan sama kerjaan saya? Jadi saya nggak betah, Coach, untuk kerja di situ. Jadi pengen cepet-cepet resign gitu. Hmm, Apa saya harus tinggalin aja atau tetap bertahan di situ, Coach? Mohon, oke. Maksudnya nih punya teman kerja atau bos yang NPD gitu ya? iya, Coach. Oh, Atasan oke. saya. Atasan. Oh, atasannya NPD. Jadi gimana nih? Apakah aku stay atau enggak gitu? Eh, Sebenarnya pilihan stay atau enggak itu tergantung gimana kamu menyikapi sih gitu. Nah, dan mensiasati ya gitu. Kalau di tempat kerja itu kita aku kan kebetulan HR juga ya. Jadi kita tuh selalu bilang bahwa you cannot choose your boss, benar nggak? Bos itu seperti parent gitu. Kita nggak bisa memilih akan ada di bawahnya siapa. Seperti parent bahwa kita nggak bisa memilih kita akan dilahirkan dari rahim yang mana gitu. Kalau saya boleh memilih, saya ingin dilahirkan dari rahimnya Angelina Jolie gitu ya, langsung jadi superstar gitu ya di Hollywood gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa milih gitu, sama seperti bos. Jadi yang kita bisa lakukan adalah how to manage manage the boss. Nah,
apakah dia punya NPD atau enggak gitu ya. Dan kita kita juga kan kalau misalnya tanpa diagnosa kita nggak bisa gitu ya menetapkan anamnesa bahwa dia NPD gitu. Tapi dia bahwa dia punya kecenderungan ciri-ciri itu mungkin iya, seberapa level severity-nya atau apa keparahannya itu kita juga nggak tahu. Tapi yang berdasarkan pengalaman saya adalah eh, kita harus bisa mengelola bos. Yang pertama adalah mengelola ekspektasinya. Nah, kadang-kadang yang membuat kita ini nggak bisa berdamai dengan bos itu adalah bahwa kita tidak bisa memenuhi ekspektasinya dan kemudian dia jadi kecewa, marah-marah gitu kan dan apa ngasih feedback yang nggak enak atau gimana gitu ya. Nah, ekspektasi ini awal mesti clear dulu dan ini biasanya kalau di mekanisme organisasi kita lakukan dengan sistem performance management ya, di mana di awal kita duduk bareng, dikasih tahu nih ekspektasi organisasi kamu gini ya, kamu akan kerja dengan tugas-tugas seperti ini, KPI seperti ini, target seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu ekspektasi udah jelas ya tinggal kita bikin apa parameter kapan itu dianggap oke, kapan enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada report yang harus diselesaikan di setiap bulan, maka saya akan tanya, oke parameter saya berhasil untuk menyelesaikan report ini apakah itu tanggal 15 atau tanggal 20 atau tanggal 25 gitu kan. Kemudian report yang bentuknya seperti apa yang dikatakan report yang baik sehingga pada saat menyerahkan itu saya nggak dimaki-maki gitu kan, report kamu jelek banget sih gitu kan, nggak ada analisanya segala macam. Nah, ekspektasi ini clear itu penting. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, banyak banget blunder di organisasi itu terkait sama komunikasi gitu ya, bahwa misalnya bos ngasih kerjaan gini banyak dalam satu yang bersama dalam satu saat yang bersamaan sehingga kita udah kelap kayak nggak bisa nafas, udah sesak nih mau gimana lagi nih, kaki udah jadi kepala, kepala jadi kaki gitu kan. Nah, biasanya sebenarnya bos ini tuh juga manusia, jadi kita tuh bisa mengungkapkan kok secara asertif gitu ya. Misalnya, bos, oke, kamu baru dropping di kerjaan ini lagi ya, dan sekarang di plate saya itu ada kerjaan A, B, C, D, dan semuanya harus selesai. Jadi, please help me untuk menetapkan prioritas mana sih yang harusnya saya kerjain duluan. Mana yang menurut kamu lebih penting. Nah, ini kadang-kadang juga timbul perbedaan antara anak buah dan atasan ya. Saya pernah ada di satu kelas leadership, di mana kebetulan di kelas itu ternyata pesertanya ada bos dan anak buah dalam satu kelas gitu. Nah, jadi si anak buahnya ini curhat sampai mau nangis gitu dan bosnya denger karena kan bosnya ada di kelas yang sama ya. Bahwa aduh udah sok segala macam kalau di kepala jadi kaki tapi nggak pernah bener, nggak pernah puas, nggak pernah ini gitu. Dan bosnya bilang, "Loh, yang kamu kerjain itu pekerjaan A dan sebenarnya pekerjaan A ini menurut saya nggak penting. Yang penting itu yang B, kita justru fokus departemen kita tuh ke sini." Nah, ini kan jadi segala sesuatu kan yang nggak dikomunikasikan gitu. Jadi dia end up susah payah mengerjakan sesuatu hal yang menurut bosnya itu second atau third priority gitu. Jadi ini masalah komunikasi, framing ekspektasi, sekali lagi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah tadi gimana untuk bisa bareng-bareng sinergi gitu. Karena sebenarnya kalau sebagai leader gitu ya, pimpinan bahwa uh, keberhasilan dia atau kesuksesan dia itu sebenarnya adalah jumlah dari kesuksesan anak-anak buahnya gitu kan atau timnya. Maka itu kalau misalnya emang nggak bersinergi akan sulit sih. Nah, keputusan apakah walk away atau enggak, well saya nggak bisa bisa advice itu ya saat ini gitu. Tapi mungkin coba dilihat lagi sebenarnya titik permasalahannya ada di mana. Di mana sih titik-titik yang saya sering banget crash nih sama bos saya gitu ya. Dan itu bisa diurai satu persatu dengan kepala dingin gitu ya. Dan untuk sama-sama duduk bareng untuk mendiskusikan apa tuh solusi terbaik, how we going to work together gitu, base-nya itu kayak gimana way of working together-nya sehingga uh, ini menjadi pakem-pakem rule of the game gitu yang disepakati oleh kedua belah pihak baik atasan maupun bawahan gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Gimana Kak Sarah? Terima kasih Coach untuk jawabannya. Mungkin saya bakalan coba dari saran Coach tadi. Hmm, Oke. betul. Kadang-kadang kita ketemu atasan-atasan yang emang sangat detail gitu ya, sangat number oriented ya. Jangan pernah ngadep dia nggak bawa data detail, pasti bakal disemprot gitu. Ini kan hal-hal yang memang harus kita selidiki dan selami gitu ya. Kira-kira triggerannya di mana sih, hot buttonnya di mana sih gitu. Gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk Kak Oke. Rifda. Mungkin perlu dijelasin lagi. Ini pertanyaannya kalau nggak sadar itu berlebihan, gimana, bagaimana caranya? Nah, ini sadar apa nih? Nggak sadarnya
mengenai apa? Mungkin masuk ke Kak Olivia dulu ya. Apa yang dilakukan untuk pasangan yang punya mantan NPD? Ya, jadi mungkin pasangannya ini kena apa? Radiasi NPD ya, dan sudah terlanjur menikah. Nah, itu apa yang perlu dilakukan? Wah, berat ini. Ya itu tadi sih, kan tadi ada beberapa tips ya. Gimana untuk menghadapi apa maksudnya orang dekat ya, significant others kita yang memang memiliki NPD dan kita sudah terikat dalam sebuah komitmen gitu ya, baik komitmen pernikahan atau misalnya seperti komitmen yang lain ya, seperti hubungan orang tua ke anak dan seterusnya. Eh, yang pertama adalah kita bisa setting boundaries gitu. Tadi kalau NPD itu kadang-kadang dia berusaha untuk push the limit gitu. Jadi kita tahu nih boundariesnya. Kita setting boundaries sendiri. Jadi kadang-kadang bilang mam, misalnya dia abuse apa ya? Misalnya dia abuse sumber daya gitu ya, make apa misalnya untuk kepentingannya dia apa ya misalnya dia terus-menerus membuat kita merasa bersalah kalau misalnya kita nggak nurutin kemauannya gitu kan. Atau pokoknya kalau dia panggil kita harus datang segera apapun situasinya gitu. Nah ini kita bisa bikin boundaries nih bahwa misalnya pada jam-jam segini saya butuh waktu untuk beristirahat gitu kan. Jadi saya minta di jam-jam segini saya nggak diganggu. Atau misalnya kalau misalnya saya lagi kerja, I would really appreciate kalau misalnya kamu nggak kontak saya dulu atau gitu-gitu. Jadi ada boundaries-boundaries yang memang kita tetapkan kepada dia supaya dia tahu gitu batasannya itu ada di mana. Yang kedua, biasanya yang bisa dilakukan adalah untuk kalau misalnya emang NPD-nya itu belum yang severe banget gitu ya, belum parah banget, itu untuk menyadarkan dia sih sebenarnya bahwa grandiosenya itu berlebihan gitu ya. Atau kadang-kadang orang-orang yang seperti ini kan dia bragging gitu ya, kalau cerita terus menerus dan kita nggak dikasih kesempatan untuk cerita. Nah pada saat-saat seperti itu kita mungkin bisa dengan secara asertif bilang bahwa dengerin saya dulu dong, saya juga pengen sekali-sekali didengerin gitu kan. Atau misalnya apa boleh nggak sekarang gantian saya yang cerita gitu. Nah ini sih lebih ke karena sebenarnya aspeknya banyak gitu ya. Jadi satu persatu dari aspek itu mesti ada strateginya gitu sih Mbak, gitu. Karena kan aspek dalam hubungan suami istri juga banyak ya. Nah itu mesti kita coba detilin satu-satu gitu. Dan kadang-kadang yang memang dilakukan oleh teman-teman yang NPD ini adalah dia berusaha memanipulasi sehingga pasangannya ini sampai ngerasa oh kok pemikiran saya yang salah ya gitu kan. Karena mereka gaslighting gitu kan, gitu, atau victimize themselves. Gitu. Jadi kita akhirnya ngerasa oh kita yang salah ya kayaknya makanya kita biasanya tuh sangat sulit untuk seseorang bisa lepas dari hubungan uh, percintaan gitu dengan seseorang yang mengidap NPD walaupun dia merasa tersiksa dalam hubungan itu karena mereka sangat pandai untuk ya itu tadi memanipulasi uh, pasangannya atau temannya atau siapapun itu gitu. Jadi kalau tadi apa kalau udah terlanjur ini mantan loh dan yang terlanjur menikah ya tadi itu sebaiknya kalau misalnya memang belum berat-berat banget ya tadi coba disadarkan gitu ya dengan terus-terus memberikan feedback. Kemudian kalau misalnya pasangan yang punya mantan LPD karena udah mantan ya udah dilupain aja ya kayaknya. Walk away lah dan bersyukur bahwa kamu bisa lepas dari hubungan itu gitu ya kan dan don't look back lah cari pasangan lain yang lebih baik gitu ya karena kadang-kadang kita itu terjebak dalam sebuah situasi di mana oh ini skim yang saya kenal gitu. Jadi akhirnya udah lepas dari orang NPD, kemudian membina relationship baru dengan orang yang NPD juga. Karena itu skema-skema yang kita kenal dan kita tahu gitu what to do dalam hal itu gitu ya. Padahal itu kayak kita merasa sebenarnya itu kita tahu nggak sehat gitu, tapi itu coping mekanismenya kita sudah kenal dan skemanya kita kenal sehingga kita biasanya akan terjebak lagi berada di dalam situasi yang sama. Nah itu yang mesti diputus sih rantai itunya gitu. Mudah-mudahan dapat pasangan yang lebih baik ya, Mbak Olivia. Gitu. Oke, amin. Eh, Masuk ke Bang Ruli Rahim dulu ya. Izin bertanya, Coach, untuk ngecek NPD pada calon pasangan tanpa pacaran. Hmm. Gimana caranya?
Sama pacaran ini maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak dijodohin gitu atau Mungkin gimana? Atau dijodohin ya, terus ngelihat nih orang NPD atau enggak ya. Nanti takutnya dibawa, kamu ke psikolog dulu tersinggung gitu ya. ya kayaknya gitu deh. Jadi apa ya? Kalau sekarang kan orang lebih open ya. Jadi dulu tuh zaman saya menikah tuh belum diwajibin tuh untuk medical check up sebelum pernikahan gitu kan. Sekarang kan ada ya. Kalau misalnya ke KUA tuh kita disarankan untuk masing-masing medical check up dulu gitu kan. Gitu. Nah, kenapa juga nggak masing-masing psychological screening dulu gitu ya kan supaya memang make sure gitu kalau misalnya emang ini gitu apalagi kalau misalnya kita punya kecurigaan-kecurigaan tertentu gitu kan gitu dan sekarang bahkan kayak ada premarital perjanjian premarital gitu kan itu udah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa artinya sebelum menikah sama-sama semuanya ditaruh di meja gitu sehingga nanti pada saat menikah nggak lagi ada surprises-surprises yang kemudian akan menyebabkan kesulitan nah pada saat kita menjalani masa-masa pernikahan itu gitu. Itu ide bagus juga sih. Tapi kalau cuman berdasarkan interview singkat atau kemudian oh ini cara balas WhatsApp-nya kok begini gitu itu mungkin agak sulit ya untuk menegakkan sebuah anamnesa bahwa dia NPD atau bukan gitu. Ya, berarti pas di tahap sebelum, berarti KUA ya, sebelum nikah itu kan ada kalau nggak salah berapa bulan gitu ya. Iya. Kalau nggak salah Iya, di situ ada konselornya juga deh. betul, betul, betul. Sekarang ada kayak gitunya. Sekarang malah ada kursusnya tuh, kursus pranikah gitu. Karena Hmm. kebanyakan Ya. ternyata teman-teman yang nikah, setelah nikah mereka mengalami banyak badai dalam bahtera pernikahannya karena mereka nggak punya skill untuk membangun pernikahan. Jadi pernikahan itu sebenarnya bukan membangun rumah tangga nih, mereka hanya melegalkan hubungan seks gitu. Kalau misalnya kata salah satu guru saya ya. Jadi mereka sama sekali nggak punya tujuan nih untuk apa sih menikah gitu. Terus apa sih value-value yang akan kita anggap penting nih, value yang kita amini bersama sebagai value yang akan kita tegakkan dalam keluarga. Apa yang nanti kalau misalnya kita punya anak-anak kita ini akan kita didik dengan cara apa. Itu kan hal-hal yang emang harus dikomunikasikan antar pasangan gitu ya. Direncanakan gitu. Jadi dilihat institusi pernikahan itu harus sebagai institusi korporasi gitu. Ada KPI-nya, ada parameternya eh, aku tuh ngerasa seneng atau ngerasa dihargai kalau satu behavior example-nya kamu pulang sekolah aku dicium keningnya gitu kan terus kalau misalnya aku masak selesai aku sajiin kamu makan masakan aku sampai habis itu kan apa sample of behavior ya kalau misalnya kita bicara jadi jangan cuma aku ngerasa nggak dihargai ya terus kenapa gitu kan aku kurang ngehargain kamu gimana gitu apa yang menyebabkan kamu mengambil kesimpulan aku nggak ngehargain kamu karena nggak ada sampel of behavior-nya jadi itu hal yang kita mesti komunikasikan dan kita sampaikan ke pasangan supaya dia tahu oke jadi istriku akan ngerasa dihargai kalau aku ngelakuin ini ternyata gitu just a simple apa misalnya makan siang hal yang simpel dan sederhana sebenarnya cuman karena nggak pernah diomongin akhirnya menumpuk dan meledak pada saatnya gitu mungkin itu kali ya. Hmm. Oke, silakan buat Kak Adil, boleh open mic. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Perkenalkan saya Adel. Mungkin saya di sini lebih membagi ke pengalaman. Jadi, Ya eh, boleh. se- ya, makasih. Jadi 1 tahun 3 bulan itu saya pernah mempunyai mantan pacar yang mempunyai gejala-gejala seperti Coach jelaskan sewaktu webinar tadi. Nah, misalkan nih, ketika kita ada suatu permasalahan, dia bukannya membantu saya mencari solusi, tapi dia malah menghilang seperti silent treatment. Jadi dia memiliki beberapa waktu-waktu tertentu yang membolehkan komunikasi itu jalan lagi seperti biasa. Itu berlaku sewaktu kami ada masalah saja. Terus kedua, misalkan ada orang memuji saya nih, iya Mbak Adel kan emang baik orangnya begini-begini. Terus mereka memuji di depan mantan pacar saya yang PD ini, dia selalu marah, bilang begini, kenapa sih kamu selalu dipuji orang baik, sedangkan saya nggak pernah
kenapa sih orang kok memandang saya tuh kayak begini 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 kayak gitu. Pokoknya dia tuh nggak boleh salah di hadapan orang, terus orang itu nggak boleh jauh lebih sukses dari dia. Kalau ada teman-temannya yang jauh lebih sukses dari dia, itu teman-temannya selalu difitnah, dijatuhkan, di apa ya, kayak disebarluaskan fitnahnya tuh ke orang-orang. Misalkan, ih ibu ini loh, apa namanya, nggak lulus mata kuliah, kapok nih, mampus dia, mampus karena kemarin tuh nggak bisa nolongin saya untuk menyelesaikan ujian saya. Kebetulan kan waktu itu saya S2 dalam kondisi sedang COVID. Nah, jadi kan semuanya serba online. Itu dia nggak mau apa namanya, nggak mau mengerti kondisi temannya, malah memampuskan temannya itu karena sudah gagal di dalam satu mata kuliah itu. Terus juga pernah waktu itu saya membantu dia membuatkan tesis, jurnal, TOEFL, pokoknya semua apa namanya, persyaratan-persyaratan perkuliahannya dia itu saya bantu dari semester 2 sampai semester 4. Itu ada waktu ketika saya membantu dia, itu saya dalam kondisi sakit. Nah, saya bilang kayak gini ke dia, yang saya mau istirahat ya karena badan saya ini agak sakit gitu. Terus dia bilang, nggak usah, ngapain kamu istirahat, kamu selesaiin aja dulu semua tugas-tugas saya, kamu kan nggak butuh tidur, mending kamu selesaikan aja kayak gitu. Saya bilang, ya Allah ini orang kok kayak gini gitu. Terus ada lagi nih coach, apa ya, dia itu ini dapat IPK-nya kan 3,85, itu karena bantuan saya juga. Nah, sedangkan saya IPK-nya 3,64 waktu S2 kemarin. Terus dia bilang gini, ih kok kamu jelek banget sih, IPK kamu masih bagusan saya dong. Dalam hati saya nih, ya ampun nih orang kok nggak sadar diri ya, padahal yang bantu dia kan saya, kayak gitu. Terus ada lagi, eh waktu itu temennya deket memang sama Kak Prodi, sering-sering curhat kayak gitu. Nah, temannya ini kumlot. Dia kan berharap dirinya kumlot, terus dia berharap jadi pimpinan pokoknya kalau kerja kayak gitu. Terus apa, dia bilang, Mbak ini loh IPK-nya 3,90, hampir sempurna, dia kumlot gitu. Iya nggak apa-apa, itu kan kerja kerasnya orang, biarin aja lah. Terus dia bilang gini, enggak itu karena dia dekat sama Kak Prodi, pasti dia ngejoki ya, dia tuh begini. Nggak boleh begitu, nggak boleh negative thinking sama orang. Dia kayak nggak mau ngertiin orang kayak gitu. Terus misalkan kalau saya mau validasi perasaan saya lagi kesel marah, nggak boleh pokoknya saya mau validasi emosional saya, harus dia yang boleh memvalidasi emosional dia. Nah, kebetulan dia kan duda tanpa anak. Nah, dia pernah menikah dan itu ternyata setelah saya cari tahu ke teman-teman kerjanya, ke mantan istrinya, sampai keputusan pengadilannya, ternyata dia pernah melakukan pelecehan seksual ke rekan kerjanya, terus dia juga pernah melakukan penyuapan di tempat dia kerja sebelumnya, penyuapan uang, apa, makanya bisa resign. Terus dari semua pengakuan-pengakuan mantan-mantannya memang dia seperti itu dan dia gila perempuan. Belum lagi dia hiperseks dan dia suka, mohon maaf Coach ya, suka memamerkan sesuatu hal yang memang tidak boleh untuk dipamerkan. Dia suka memamerkan itulah pokoknya. Saya jadi risih juga. Terus habis itu belum lagi dia suka terlihat seolah-olah dia tuh orang baik di hadapan umum. Padahal kalau berperilaku ke saya itu jauh dari kata baik kayak begitu. Dan juga pada saat mau Mohon maaf, putus, Kak Adel. Halo. ya, ya halo, Karena waktunya terbatas, tolong langsung ini ya, to the point. Karena ya, ada pertanyaan lagi. ya, ya, oke. Ya. Nah, ketika mau putus, itu dia bilangnya nggak usah putus pertemanan ya, jadi keluarga aja. Cuma saya nggak mau kan, karena ini apa tuh namanya, udah capek banget, capek emosional banget. Dia bilang kalau saya putus hubungan sama dia, takutnya nanti aibnya itu jadi tersebar kemana-mana. Nah, sekarang dia keterima menjadi ini apa tuh namanya, penanggung jawab di salah satu rumah sakit. Nah, yang semua tanyakan kenapa NPD itu kok bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Seperti itu. Padahal itu caranya salah kayak gitu. Terima kasih, Coach. Jadi pertanyaannya kenapa NPD bisa mendapatkan segala sesuatu yang dia mau walaupun caranya salah.
Ya, karena kadang-kadang dunia itu nggak bekerja dengan toro ya gitu. Misalnya gini, kenapa sih dia dapat pekerjaannya yang bagus-bagus? Mungkin pada saat dia di apa di saat di interview dia bisa mengemas dirinya dengan sedemikian rupa, kemudian membesar-besarkan achievementnya gitu ya sebenarnya biasa aja. Misalnya ada achievement aku menang juara inovasi apa ya penemuan mobil uap baru misalnya. Tapi itu tim dan sebenarnya dia cuman megang partisipasi sedikit aja. Nah, kadang-kadang kan mungkin kalau misalnya interviewernya nggak menggali dengan toro dan kemudian nggak pakai behavioral event interview gitu ya, mekanisme-mekanisme seperti itu bisa jadi akhirnya keterima memang gitu. Terus kemudian tadi juga dia memang kan pandai untuk manipulasi ya gitu sehingga bisa jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan berbagai cara memang karena dia bisa memanipulasi emosi orang lain gitu. So itulah kenapa dia bisa dapetin mungkin ya walaupun caranya mungkin nggak benar. Contohnya dia bisa dapat nilai bagus juga gitu gitu sehingga kamu sampai nggak boleh tidur gitu kan buat ngerjain tugas-tugasnya gitu. Nah ya seperti itulah kira-kira mungkin gambarannya gitu. Ya, Caranya jadi mungkin salah, tapi memang dunia memang kayak begitu. Ya, coach ya. Kita nggak iya. bisa yang benar. Kalau yang benar selalu menang, maka alangkah indahnya dunia ini. Ya cuman sedikit sharing aja ya. Saya tuh tahun 2021 kalau nggak salah akhir itu juga pernah dapat klien. Dia punya perusahaannya cukup gede, salah satu apa skincare terbesar di Indonesia. Nah, yang megang divisi marketing orangnya kayak gitu tuh. Jadi kalau ngomong ke kita, karena kan kita sebagai konsultan masuknya ya, itu kalau nggak ada saya nggak berkembang. Itu kalau nggak ada saya, kita denger ini orang hebat banget. Satu orang cuma satu perusahaan di handle ya sampai ownernya kayaknya kalah gitu. Di satu titik akhirnya pas banget masuk ke grup coaching. Pas Hmm. masuk di grup coaching dan yang menarik adalah si owner ngasih saham ke salah satu orang yang ngebantu. Orang yang ngebantu itu, yang sekarang dapat saham itu, dia ngomong, orang ini saya pertahankan karena masih ada benefitnya di sini. Karena dia memang pinter banget loh ngomong ngebujuk orang tuh pinter banget. Jadi banyak reseller agen tuh dari dia. Tapi sebetulnya saya sama attitude-nya nggak suka kayak dia. Nah itu akhirnya setelah ngomong segala macam dari laporan coaching saya kirimin, terus dari teman-teman saya juga yang apa konsultan HR juga ngirimin. Waktu itu kita sepakat bahwa ini kalau nggak cepet-cepet diberesin orang ini bahaya buat perusahaan. Karena sekali dia ngamuk, satu perusahaan bisa dikocar, diobok-obok. Akhirnya benar. Cuman gara-gara masalah sepele doang, dia mau pinjem uang 10 juta. Waktu itu dia udah dikasih pinjaman lebih dari itu. Pinjem lagi 10 juta nggak dikasih. Itu semua divisi dibikin berantem sama dia. Jadi yang bener Ya ya, ampun. bukan yang baik yang menang, yang pinter. Makanya orang baik harus pinter nih. Tapi alhamdulillah ada aja ya orang baik yang pinter banyak kok. Ini Betul. salah satunya Masya Allah coach kita ini. Enggak juga sih. Tapi maksudnya Oke, ini ada pertanyaan lagi menarik nih Coach Evi. Kayaknya ini berkaitan ya sama apa? nah yang Sama sebelumnya ya. Kak Filza, Kak Sahara juga ya. Hmm. Mungkin bukan NPD, cuman nyerempet-nyerempet ya. Dari Kak Retno Tangerang, saya punya rekan kerja yang beberapa kali bahkan sering kali manipulatif, playing victim, dan melakukannya bukan hanya ke saya tapi juga pada rekan lainnya. Jadi saya jaga jarak dan benar-benar susah buat percaya dan bekerja sama dalam satu tim. Nah, gimana seharusnya saya bisa membangun komunikasi yang sehat dengan orang tersebut? Hmm. Sebenarnya kalau kita bicara tim collaboration, dasar atau fondasi yang paling utama itu adalah trust. You cannot work together kalau nggak ada trust. Nih, seperti ini kan sebenarnya kamu nggak susah buat percaya gitu kan. Kamu jaga jarak gitu kan. Karena dia seringkali manipulatif dan playing victim. Nah, trust ini tuh sifatnya seperti mungkin pernah dengar ya kalau di Stephen Covey itu ada rekening emosi.
ya kan? Nah, trust itu juga sifatnya hampir seperti itu. Kita punya rekening of trust. Trust itu sesuatu yang sangat unik yang kita nggak bisa minta dari orang. Orang tuh harus willingly give ke kita. Misalnya saya bilang sama pasangan gitu ya, ya kamu percaya dong sama aku tuh orangnya setia, pokoknya jaminan mutu lah, aku nggak bakal selingkuh, bakal sama kamu aja. Tapi dia bisa nggak langsung percaya kalau saya bilang gitu? Belum tentu gitu kan. Kalau ternyata saya celamitan segala macam, mungkin dia juga nggak akan percaya. Percaya kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa kita minta, tapi orang harus berikan. Dan biasanya orang memberikan kepercayaan itu pada saat kita mempunyai kredensial. Nah, kredensial itu adalah tabungan sedikit demi sedikit gitu ya, pada saat misalnya kita dikasih tugas, deadline-nya segini kita bisa deliver, kita dikasih apa proyek sesuatu kita bisa komit dan segala macam itu membentuk tabungan trust gitu ya sedikit demi sedikit itu sehingga even pada suatu saat kita slip, kalau orang itu bertabungan trustnya sudah banyak sudah bagus dia akan masih tetap bisa apa oh saat ini dia slip gitu. It's not represent dia secara keseluruhan gitu ya. Nah, so kalau misalnya balik lagi ke sini, gimana nih buat saya bisa membangun komunikasi yang sehat dan kerjasama gitu. Yang pertama mesti diperbaiki adalah hubungan kepercayaan itu gitu, memperbaiki kepercayaan. Nah, gimana saya bisa memperbaiki kepercayaan karena dia sering sekali manipulatif dan playing victim. Nah, ini mungkin perlu diperjelas juga manipulatifnya itu seperti apa, playing victimnya itu seperti apa. Kadang-kadang apakah itu betul-betul dia playing victim ataukah memang waktu itu situasinya menjadikannya seperti itu gitu. Nah, ini hal-hal juga yang perlu kita cermati. Tapi saran saya adalah nah, untuk tadi being open gitu ya, sharing expectation gitu ya. Oke nih, kita satu tim ya gitu kan. Kita kerja bareng nih. This is your role, this is my role, this is how we going to work together. Ini yang target bareng kita, kamu akan ngerjain ini, aku akan ngerjain ini. Nah, gitu itu didetilin gitu dan disepakati bareng-bareng. Nah, mungkin dengan itu apa bisa kembali terbangun tuh saling percayanya dan open communicationnya dan bisa menjadi lebih baik hubungan kerjasamanya di kantor. Mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya, gitu. Karena di sini Nah, nggak saya nggak tahu sih manipulatif dan playing victimnya ini apakah dalam konteks pekerjaan atau konteks pribadi gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau ada konteks pribadi juga tercampur ya di situ ya. Misalnya saya pinjam duit itu kan konteksnya pribadi gitu kan. Aku playing victimnya di hal seperti itu gitu kan. Nggak apa kurang jelas sih gitu. Tapi mungkin tadi saran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu ya Mbak Retno. ini mungkin dua terakhir ya dari Pak Rahmat. Yang pertama, Bu Evi tampaknya masa sekarang ini tanpa disadari pembentukan NPD dari perlakuan di rumah semakin parah deh. Contoh anak kecil sudah dibelikan HP Hmm. hanya untuk supaya anaknya tidak mengganggu ibu atau bapaknya. Oh iya, jadi bapak ibunya malas diganggu dikasih aja HP. Hal ini tanpa sadar memberikan kelegaan pada kemauan anak. Betul nggak, Bu? Ini satu, mungkin menyambung ke yang dua langsung ya, ke Sevi. Nah, yang satu Bisa. lagi, bila bos berdiri sebagai bos selama sekian tahun, menurut saya sangat mungkin dia merasa dirinya adalah yang paling benar, meskipun kadang ada yang diajukannya salah. Kalau terbiasa pakai mindset bos, jadi ya gue yang paling benar gitu ya. Em, Hmm. nah mungkin ini bisa apakah sikap seperti itu bisa membentuk NPD? Bahwa udah lama dijadiin bos ya, nggak ada yang berani ngebantah, kalau ada yang ngebantah disalahin, apakah yang kayak gitu juga bisa membuat orang menjadi NPD? Jadi ada dua nih. Yang Hmm. satu anak-anak NPD gara-gara orang tuanya nggak mau ribet gitu kan. Yang satu karena memang posisinya di situ, ya akhirnya dia terbentuk menjadi orang yang NPD. Silahkan Hmm. Coach. Betul banget, Pak. Yang pertama tadi Pak siapa? Pak Rahmat. Pak Pak Rahmat ya, ya. Memang salah satu yang membentuk karakteristik NPD itu adalah pola pengasuhan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Apabila misalnya orang tuanya tuh terlalu mengidolakan anak gitu kan, over over criticize atau over praise gitu ya, dipuji-puji secara berlebihan, padahal sebenarnya yang dilakukan biasa-biasa aja gitu gitu. Nah,
itu adalah cikal bakal nih untuk memupuk karakteristik NPD tadi. Nah, yang tadi Bapak bilang dia dikasih apa namanya dikasih gadget supaya dia nggak mengganggu orang tuanya. Nah, itu kita akan bicara banyak lagi spektrum impact dari sebuah gadget ya, dan itu bukan hanya NPD gitu, karena bisa jadi ada impact pornografi gitu kan, ada impact apa misalnya tadi ya ngelihat teman-temannya yang lain kemudian dia jadi jealous atau kepengen seperti itu, ada impact sosial yang lain lah ya banyak gitu. Jadi itu yang mekanisme yang terkait sama gadget dan sosial media. Dan yang berikutnya adalah apakah dia dikasih gadget terus akhirnya dia jadi kesannya memenuhi keinginannya gitu padahal mungkin harusnya uh, belum perlu gitu. Nah, ini memang sebagai orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya gitu ya, apa orang tua lah ya, pada fokusnya kita harus bisa mengajarkan anak juga untuk mendelay gratification gitu. Karena delaying gratification ini akan membuat pola kepribadian yang lebih sehat. Anak-anak yang tidak pernah diajarkan untuk mendelay gratification, jadi setiap dia mau ada semuanya serba instan, maka dia akan tumbuh besar menjadi sense of entitlement itu jadi besar gitu. Jadi nanti saya sering menemukan tuh anak-anak Gen Gen Z gitu ya, Gen milenial gitu pada saat di interview, kamu kenapa keluar dari pekerjaan kamu sebelumnya gitu kan, baru setahun gitu kan di waktu itu di konsultan legal. Iya, soalnya saya ngeliat nggak ada karir gitu. Emangnya kenapa kamu bisa berpikir begitu? Karena setelah ini dia waktu itu masih staff ya. Staff ini paling saya jadi manajer legal dan saya nggak ngeliat ada karir. Loh, kalau kamu pun masuk ke perusahaan saya setelah staff, supervisor dan manajer gitu kan, sama aja kan gitu kan. Terus kenapa ya? Karena saya udah setahun belum jadi manajer. Nah, jadi itu kan dia sebuah pertanyaan yang kadang-kadang saya bilang ini antara naif atau gimana ya gitu ya. Lulusan UI sih ya, cuman kan ya nggak gitu juga banget gitu kan. Karena kita butuh proses gitu kan, dan kita sebaiknya menikmati proses itu gitu. Nggak semuanya itu akan diberikan secara instan dan harus ada pada saat kita mau dan saat kita butuhkan. Nah, ini bisa dilatih nih dari kecil dengan tadi ya teknik delay gratification. Contohnya misalnya dia punya keinginan untuk beli handphone gitu, kita akan bilang, oke, kamu boleh nih beli handphone, tapi kamu harus nabung ya gitu, karena handphone ini harganya mahal dan aku mau kamu juga chip in gitu ya misalnya. Jadi bukan cuma bunda aja nih yang beriin gitu. Itu saya lakukan ke anak saya juga ya. Jadi dia harus nabung nih, dia nabung gitu uang sakunya yang tiap bulan itu ditabung. Nah, sampai pada akhirnya misalnya di saat dia ulang tahun apa pada saat dia ini kita bobol tabungannya, oke kamu punya tabungan berapa, kamu ngincarnya handphone yang mana, ini yang mana. Saya jadi ayah sebagai orang tua saya nombok berapa gitu. Tapi kan ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari mekanisme. Pertama, dia tahu dia nggak bisa mendapatkan apa aja yang dia mau saat kapan dia mau. Kedua, dia tahu dia harus memberikan sumbangsi atau kontribusi terhadap pencapaian apa yang dia mau gitu kan. Nggak bisa langsung tinggal minta gitu kan. Jadi dia harus punya put an effort juga. Yang ketiga, bahwa dia kemudian akan lebih besar merasa tanggung jawabnya. Jadi karena dia tahu dia sweating blood and tears untuk dapat itu, jadi dia akan lebih ngejaga handphonenya dengan hati-hati ya kan, nggak main ditinggal aja, nggak dibanting, nggak apa gitu, sehingga bisa jadi ownershipnya atau tanggung jawabnya bisa lebih ada. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita mesti juga perhatikan pada saat kita mencoba mengasuh anak-anak gitu ya, walaupun kita sayang banget dan pinginnya nurutin maunya anak gitu, tapi hal seperti itu juga menjadi penting. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rahmat. Untuk bosnya yang apa? Yang Udah kedua, lama nih nggak pernah dibantah dan lain sebagainya. Pokoknya bener aja gitu. Apakah itu juga bisa membentuk NPD? nah kan tadi kan dibilangnya kalau MPD itu mesti minimal 5 dari 9. Nah, itu kan tadi satu karakter. Saya nggak tahu apakah karakter-karakter yang lain bisa ditemukan atau enggak gitu ya. Jadi mungkin tadi menyitir kalimat yang disampaikan oleh coach sebelumnya bahwa kita nggak bisa ujuk-ujuk mencap gitu atau melabel seseorang itu sebagai NPD tanpa pemeriksaan yang thorough gitu ya. Nah, bisa jadi dia cuma keras kepala doang, bisa jadi dia cuma kaku doang cara berpikirnya gitu kan, seperti yang tadi juga disampaikan, bisa aja dia punya fixed mindset aja gitu kan. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu, maka akan lebih mudah. Pertama, misalnya,
Oh dia soalnya merasa malu kalau dia ngasih masukan anak buahnya yang ternyata baru anak kemarin sore gitu kan misalnya. Nah kan kamu bisa ngiter nih ke atasannya gitu kan, ya pakai cara-cara yang lebih diplomatis lah, misalnya menyampaikan itu kepada atasan dari atasan bahwa kan sebenarnya ada ide seperti ini gini-gini, tapi saya khawatir kalau misalnya saya menyampaikannya secara frontal mungkin akan menyinggung perasaan bapak gitu. Bisa nggak nih Pak kalau misalnya ini, nah itu kan bisa nih, atau misalnya didiskusikan secara bersama-sama seolah-olah idenya berasal dari dia, tapi kamu akan menggiring kira-kira solusinya ke arah itu. Pak, ini permasalahannya begini-gini. Nah, sebenarnya ada alternatif ini, ABC gitu. Menurut Bapak mana yang lebih baik? Soalnya dia mengambil pilihan itu, padahal itu sebuah pilihan yang udah kamu sortir gitu, sehingga dia bisa direktif ke arah yang kamu mau. Nah, itu kan ada hal-hal yang kita bisa tweak around ya gitu. Sebenarnya adalah kemampuan untuk mempersuasi, menegosiasikan sesuatu gitu kan ya, sampai atau kemudian membuat sebuah brainstorming bareng-bareng gitu sehingga mencapai sebuah kesepakatan akan keputusan tertentu atau mekanisme baru tertentu yang bisa di-apply dan seterusnya. Nah, itu mah menurut saya mungkin bukan kasus NPD gitu. Beberapa orang memang kaku aja cara berpikirnya gitu. Apalagi kalau udah Gen X gitu ya kan, mungkin orang mah udah sampai mana gitu kan. Ini masih Pentium 2. Nah, kadang-kadang yang anak-anak muda nih nggak sabaran. Cuman cara untuk mengungkapkan sebuah ide gitu kan mungkin perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang kan anak muda nih terlalu frank, terlalu misalnya dia mengumumkan idenya di depan umum pada dengan menjelekkan apa yang udah ada sekarang gitu. Yang sekarang yang mekanismenya kayak gini-gini nih nggak efisien banget nih Pak, gini-gini. Nah, padahal itu mekanisme yang dia bangun dan dia percaya bertahun-tahun. Tentunya itu akan melukai perasaannya ya gitu kan. Hah, ini loh aku, yang membuat perusahaan ini sukses di awal-awal, walaupun sekarang kita harus pakai cara yang berbeda. Tapi kan kita bisa mengkomunikasikannya dengan cara yang berbeda. Sebenarnya Pak sekarang ada teknologi baru nih. Dengan teknologi baru ini kita bisa menghemat beberapa langkah dan ini bisa lebih mengefisienkan waktu dan membuat pekerjaannya menjadi lebih akurat. Hal-hal yang memang bisa disampaikan dengan cara lebih diplomatis sehingga masukan atau ide-ide baru yang lebih baik itu bisa diterima dengan baik juga. Ini kurang lebih gitu kali ya, Coach. Oke, Oke, terima kasih banyak Coach Evi atas apa namanya materinya malam hari ini luar biasa banget ya. Sama-sama. Mungkin sedikit dari saya untuk merangkum. Jadi yang bisa kita dapat dari pandangan saya, dari catatan digital di kepala belum catat di tangan. Beberapa hal mungkin yang pertama jelas ya NPD itu bukan apa ya, bukan sembarangan orang kayak tadi katanya Coach Evi keras kepala sedikit tiba-tiba dibilang NPD nih atasan sekian. Akhirnya malah bikin masalah sendiri ya. Dan yang kedua adalah pertama NPD nggak boleh sembarangan. Ada orang yang punya dalam tanda kutip otoritas ya untuk menetapkan seseorang tuh NPD atau bukan. Dan itu bukan yang non profesional. Udah pasti profesionalnya yang di klinis. Yang kedua adalah walaupun berhadapan sama orang NPD, kita masih punya ruang gerak asalkan kita tahu cara berkomunikasinya. Karena banyak orang yang ketemu sama saya yang tanya itu, ya udah pokoknya ketemu orang NPD ya orang tua saya NPD, ya atasan saya NPD. Dia seakan-akan kalau udah ketemu orang NPD ya udah berarti ini posisinya saya kalah gitu loh. Ini nggak akan menang di situ. Padahal kan kita bisa ya pakai pendekatan-pendekatan lainnya. Dan salah satunya juga yang saya temukan yang ketiga, dan ini mungkin relate ya sama yang pernah saya alami, karena atasan saya dulu sama Coach Evi, Gen X, yang lu harus kerja kayak kuda gitu kan. Tapi setelah saya belajar coaching, saya ketemu satu hal. Ternyata selama komunikasi kita sama orang tuh benar, ya udah ke depannya benar gitu loh. Jadi akhirnya saya refleksi diri, oh ternyata selama ini kalau dia nyuruh saya sering ngebantahnya tuh depan anak-anak. Jadi dia itu tadi, ini gue udah 7 tahun nih jadi atasan, tiba-tiba dibantah sama anak baru setahun kerja nih. Nah setelah saya belajar coaching, akhirnya kalau mau ada yang mau saya bantah, saya diem dulu, sabar, udah selesai kerjaan, baru deh ngomong. Ini kayaknya ada yang bagus nih Pak.
Kayaknya ini bisa. Kalaupun ditolak, saya nggak langsung, ah ini nggak usah dikasih tahu lagi. Coba pendekatan yang lain, coba pendekatan yang lain. Sampai akhirnya saya ketemu satu rumus. Rumusnya dari orang Padang. Masalah itu selesai di meja makan, bukan di meja bundar. Jadi kalau mau ngasih saran pas lagi makan, biasanya gampang kasih saran. Ya itu sedikit dari saya. Betul-betul. Mungkin Happy sebagai, tummy, happy tea. iya, soalnya kalau perut lagi kosong tuh semua ide ditolak sama atasan. Cuman kalau udah kenyang gitu, udah dia sambil kurik-kurik gigi sambil minum es teh kan didengerin, ha. Nggak taunya masuk alam bawah sadar ya tuh. Iya, Oke, iya, mungkin betul. sebagai penutup, Coach Bisa Evi, dicoba tuh teman-teman. Salah satu tips dan trik dari Coach Abdillah. ya silakan Coach Evi untuk penutupnya. Hmm, Satu dua oke. kata gitu. Jadi oke, so sebenarnya teman-teman yang NPD ini walaupun kita ngelihatnya nyebelin ya, tapi kita juga mesti sadar bahwa sebenarnya itu adalah mungkin adalah bagian dari coping mechanism terhadap self esteem yang sangat fragile gitu. Jadi kalau kelihatan dari luar seperti rumah yang megah gitu ya, tapi sebenarnya fondasinya rapuh sehingga kita harus menyikapi mereka sebagai orang-orang yang memang perlu kita tolong gitu. Namun bagaimanapun kita berusaha gitu ya juga harus terus memperhatikan our own well-being, membantu gitu ya selama itu juga membantu diri kita sendiri untuk tetap sehat berada di antara mereka. Dan apabila itu memang sudah nggak bisa, udah di luar jangkauan, maka nggak ada salahnya untuk reach out gitu ya ke profesional dan mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak dan kita semua gitu ya support sistemnya mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman yang NPD ini untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Itu sih paling ya dari saya. Amin, Terima amin. kasih banyak teman-teman semuanya atas kesediaannya untuk hadir dan mendengarkan dan diskusi di malam ini. Saya juga belajar banyak dari teman-teman semua dan dari Coach Abdillah juga. Oke, terima kasih banyak Coach Evi sekali lagi ya saya ucapkan dan teman-teman juga terima kasih banyak kita udah belajar bersama. Nah nanti buat yang pingin ngelihat rekaman-rekaman di webinar-webinar sebelumnya udah ada linknya di deskripsi WAG ya. Untuk kalau ada kekurangan pada malam hari ini saya mohon maaf dan harapannya dikasih masukan, kritikan biar kita bisa bikin acara yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Saya tutup acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di webinar lainnya. Terima Bye, kasih tidur semuanya. yang nyenyak malam ya. Besok siap kerja. Izin live ya. Ya. Iya betul. Izin live ya coach, teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.